sebelum kita mulai jelajah ruko ruko mangkrak di daerah Kutisari ini, seperti biasa apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita doa dulu. Memang melihat dari sini ini ada agak aneh ya, sekelilingnya itu sudah jadi ini saja yang kelihatannya yang mangkrak kan. Oke. Jangan disebut detail lokasinya, Ya. biar penasaran. Oke. Jadinya. Ya. Oke. Ini sebelum kita masuk ke dalam ruko, kita baiknya ya pertama berdoa, yang kedua itu jangan panik karena di sini juga banyak material-material tajam ya, kaca dan batu-batu dan segala. Kalau panik, dan juga tidak ada pengaman untuk tangga dan lain sebagainya. Jadi lebih hati-hati, dan kalau misalnya ada bunyi rosok, nah, jangan panik. Oke. Nah, itu saja sih. Sebentar, biasanya kan kita kalau di beberapa tempat yang lalu itu kalau ada suara gagak, ada suara apa kayak yang di sini? Ini wangi. Kalau ada Wanginya itu seperti apa ya, kayak bunga-bunga, tapi bunga-bunganya itu bunga-bunga apa ya? Bukan wanginya wangi aneh gitu. Oke. Nah, Jadi itu nanti kalau berarti ada sudah ada dekat gitu. Jadi ini berlaku juga buat kru ya, ketika kru Ya. kita juga cium bau bunga itu apa yang harus dilakukan? Tenang aja, jangan panik. Nah, terus apabila ada melihat sesuatu, jangan panik, itu intinya gitu. Karena kalau panik itu intinya tuh nantinya satu hal yang bahaya, lari, nggak ada pengaman, bisa jatuh. Kedua, itu pikiran jangan kosong. Waduh. Fokus aja. Oke. Dengan Iya. Oke, kita doain berarti Mas Adi. Oke, mari kita berdoa. Oke, masuk sekarang. Enggak. Langsung tengah full aja. Kalau misalnya dihuni itu bisa mengakibatkan sering cekcok dan permasalahan tentang. Ini harusnya kamar mandi kan ya? Nah, ini kamar mandi juga nggak boleh pintunya di sini. Nah, oh soalnya Langsung pintu berhadapan dengan pintu. Harusnya di mana? Di sini ya? Ya, pintu boleh di sini, gitu ya, di balik sini. Iya. Ini kamar mandi sini aman ya? Aman. Dan ini tadi ada nongol di sini. Mana Mas? Anak kecil ya. Di sini Mas. Di dalam sini gelap. Oh tadi barusan. Oh iya. Oke. Nah kita mulai dulu. Harusnya di sini enggak ada. Ayo. Nah, Oke. Oh iya ya, tangganya cuma ada 2 tok ya Mas. iya. Iya. Hati-hati Rak yo. Ini juga bapaknya kamar mandi bukan sih? Iya kan ya? Kemungkinan begitu. Soalnya aku lihat pipa aja di rumah aja ya. Iya. Kemungkinan begitu. Di sini. Nah, di sini biasanya ada pergerakan energi makhluk. Ini biasanya perempuan. Ya. Tadi di mana? Kenapa? Handphonenya Mas Adi. Hati-hati Rak. Tadi Mas Adi. Ini di sini. Ini biasanya suka beraktivitas di sini. Di mana? Di sini. Kita dekat bisa. Boleh. Kayaknya itu ada foto di sini. Itu. Enggak apa-apa, maksudnya di short gambar api. Oh iya sih. Bro, foto bro. Foto bro. Enggak api kayak insetan, anak fotonya wedok. Nah, ini aktivitas. Ya tadi mungkin barusan ada yang mudah-mudahan nanti ketangkap kamera ya. Ini memang lebih banyak aktivitas itu di lantai 3. Kalau lantai 3 itu biasanya ada semacam kakek-kakek. Gitu.
Apa masa juga maju, gak maju maju? Iya. Iya, ini macam ya kan, macam mulainya berarti kan ini kan satu tank. Iya. Gitu. Saluran Panas banget ya. panas. Panas mas. Coba agak ke sana. Kalau yang ke sana apa? Oke. Nah, biasanya penduduk sekitar di Jogja Penduduk sekitar itu yang di sekitar tadi ya. ini sering penampakan di sekitar sini. Dari kita titik kita berdiri nih. Berdiri. Oke. Berdiri gitu. Kadang duduk di sini. Di mana? Kadang ini. Di sini. Di sini. Ya, di sini. Oke. Atau di sini dan di lantai 3. Dikasih yang minta singkong yang ini. Boleh kasih aja. Mas aja deh yang ngasih. Masih pas kan. Biasanya setelah kita kasih ada mas. Iya. Mari kita coba. Oke. Loh, tadinya juga kan? Nanti halo mas. Iya, nanti. Nanti aja. Iya. Dilempar aja mas, dilempar dari lomongan ke luber gitu. Boleh, boleh. Nah, berkeliaran lah di sini perempuan tadi. Base campnya itu di sini dan lantai 3 sama dengan kakek-kakek tadi. Kalau di dunia metafisik mas, ini kan ruangan sempit mas ya. Iya. Di dunia metafisik apa ya sesempit ini? Itu bed apa? Luas sebenarnya. Iya, iya. Tidak ada satu gitu ya. Oh gitu. Nah, karena dia suka di sini karena satu udaranya lembab. Keren sih itu pakai. Nah, gelap di sana ya di apa? Di tetangga tadi dan di lantai 3 itu lebih panas. Kelihatannya lembab tapi di atas itu panas. Katanya kami dengar di sini pasar mas. Pasar benar pasar mas. Pasar ini sebenarnya keliling sini, Kami di sini mas. area sini. Dari mana? Dari Nah, jalan itu. jalan itu. Nah. Sampai sini. Tapi masih kelihatan pasarnya. Kenapa? Masih kelihatan pasar. Pasar hanya tertentu saja, jadi kemungkinan bisa sebulan itu bisa 2 kali. Oh, kayak pasar malam ya. Pasar malam. Oke. Tapi selama kita aktivitas di sini nggak ada yang ngeliatin. Yang ngeliatin tadi anak kecil tadi, nah itu masih ada kakek-kakek tadi di situ. Waktu kita naik, Nah betul di lantai 2. mereka ngeliatin. Iya. Nan, kon laponan. Belum ada. Hah? Kayak Tapi nggak sekencang itu. terus apa terusan? Ya, kalau krik gitu, Ah. itu makhluk biasanya itu makhluk kayak genderuwo gitu. Oh gitu. Apa? Ada? Nggak bagi. Tuh, bawah. Mas, biasanya kan kalau bangunan mangga itu kan biasa ya. Ono botol bir, ada rokok, ada pokoknya biasanya sampai depan orang nongkrong Iya. bersih. Maksudnya dalam artian bersih ini benar-benar material gitu loh. Iya. Nggak berani. Nggak berani untuk apa namanya di sini ini memang dari auranya sudah panas ya. Panas. Panas banget dan kondisinya juga di sini Ampak mas, apa ya kalau ada sumuk sesak. sesak. Ya. Ampak. Betul. Serius tadi bukan jangkrik. Bukan. Dengar kabeh gak sih suara ngomong? Dengar kabeh kan? Dengar semua loh mas. Iya. Gak dengar lagi. Jadi itu nggak apa. Ini di balik ini di sini nih. Di balik sini. Ini di balik apa lorong sini di balik tembok. Enggak. Dilihat sekalian aja. Boleh. Iya. Ini udah kelar di sini. Sudah kelar. Kosong ya? Kosong. Udah lari ke lantai 3. Emang Rek, aku pengen naik lantai 3 sebenarnya. Iya, betul. Iya, ya pacaran ya. Ya, kita ya harus wawancara sama. Kita Penunggu yang ada di sini semuanya. Kenapa? Berapa penunggu yang ada di sini? Yang powernya besar dua kakek-kakek tadi sama perempuan itu. Kalau yang anak kecil itu biasa mainnya di bawah-bawah itu. Mereka konvensional ya? Konvensionalnya ya kalau
kalau pocong, ya ini kuntilanak ya yang perempuan tadi itu. Nah kalau yang ini kakek-kakek itu dia tuh apa ya, bukan kakek-kakek sebenarnya. Jadi manusia laba-laba. Begini nih. Manusia laba-laba. Ya, kayak apa ya? Bukan kayak laba-laba sih. Kayak ini loh, sih musuhnya Spiderman apa namanya? Venom. Oh, Venom. Mereka ini memang karena menunggu di sini sudah lama atau memang karena ada bangunan Nah, yang kakek-kakek ini asli di sini. Ini biar rumah, Mas. Jadi ruko gede ini. Dulu rumah. Iya, aslinya. Asli. Kakek-kakek. Enggak tanda apa-apa. Nah, itu dia nunjukin di situ. Pas nyebut kakek-kakek tadi kan. Oh. Memang penduduk aslinya asli yang sini. kakek. Kalau yang perempuan itu memang awalnya di sini di depan ya. Itu dia akhirnya mungkin aktivitas dulunya itu jadi akhirnya karena sini mangkal lembab akhirnya lari. Asli Mas, gemurah dulu nih Mas. Iya. Gemurah banget. Kita coba lihat yang sebelah kan? Boleh? Ayo. Handphonenya diambil semua. Oke. Tentu boleh namanya nggak boleh masuk. Ini yang kakek-kakek ya Mas dia. Temenan berarti awak menan. Apa? Sampai sendawa kayak ngono. Kon yang tadi. Udah lama tinggal di sini. Dulu tuh masih nggak ada siapa-siapa, masih kosong di sini. Di sini nih rumah dia tuh dulu ada di sumur di sini. Rumah beneran ketika hidup atau Iya. rumah dia ketika hidup? Oke. Dulu dia ada di sini, dia tinggalnya di sumur. Nah, di sini dia tidak masih ditutup kan sumurnya di sini. Di mana sumurnya harusnya? Di mana sumurnya? Di bawah sini, dekat lantai bawah. Lihat Bukan yang itu kan tandon, Mas. Sebelah sana. Lihat bisa. Sekalian kita ambil gambar sebelah. Jadi sekarang kita sudah sama Mas siapa? Edi. Mas Edi, Mas Mas Edi. Edi. Mas Edi ini tempat kerjanya tepat di depan ruko ini. Benar. Ya. Mana apa Mas? Ada apa? Menurut pengalaman saya. Ini pengalaman pribadi kan ya? Pengalaman pribadi Bukan pengalaman saya. teman-teman di kota ya? Pribadi saya selama saya jaga di tempat Jangan disebut, Mas, saya ya. bekerja, memang lokasi berhadapan. Jadi ya kalau malam memang ada sesosok wanita, nah itu, dan kalau udara dingin dia mesti menampak, apalagi adanya pohon yang di depan itu kalau bergoyang itu pasti
udara dingin itu kalau mendung gitu. Nah, mendung apalagi hujan ya. Iya. Kalau hujan itu sering lah menampakkan seperti itu. Perempuannya pakai baju, Mas? Untuk bajunya kadang pakai warna merah seperti itu. Kalau yang ini hari-hari biasa gitu Mas, biasanya ya coklat-coklatan. Mas Edi bilang dia kan ganti-ganti warna baju. Asumsi saya berarti Mas Edi bisa ngeliat jelas mukanya dong. Untuk muka sih cuman ngelihat aja ya Mas. Jadi seret tatapan gitu langsung. Tapi bisa yakin bahwa yang ganti-ganti baju tadi orang yang sama ya? Kayaknya sih beda Mas. Oh beda, berarti ada, bener Mas? Yang coklat itu agak ada darah-darahnya seperti itu. Nggak tahu mungkin entah dulunya beliau melakukan apa gitu. Tapi ganggu ya, ganggu Mas. Alhamdulillah selama saya di sini nggak pernah sih mengganggu, cuman ya mungkin dia iseng nggak apa gitu. Itu tapi dia cuma ngeliatin diri gitu ya? Iya seperti itu. Sampai ganggu kinerja nggak? Alhamdulillah. Tapi berani ya Mas Edi ini ya? Untuk saya pribadi sih saya lebih apa ya, lebih takut kehilangan daripada daripada harus seperti itu. Biasanya mereka kita kan berdampingan lah Mas. Mumpung kita di depannya rukonya Mas, biasanya di mana Mas? Itu biasanya pas di tangga itu. Tangga, oh itu tangga itu, oke. Terus naik, biasanya saya nggak bisa gitu. Iya. Oh, lompongan itu. Oh, lantai 2. Lantai 2 Iya, iya. samping ini standar. Oh, sandal kiri sih, sandal kiri ya? Iya. Oke. Berarti dari tempatnya Mas Edi jaga terlihat jelas dong. Jelas. Jelas banget ya. Apalagi kita kan lihatnya pas. Iya. Dan juga kan kadang saya juga ada di mobil. Mas, sebelum jadi ruko mangkrak ini Mas, ini tempat ini Mas Edi tahu nggak siapa? Atau Mas Edi kerja sudah jadi ruko gini? Saya setelah pindah sini emang sudah. Oh sudah ruko. Tahun berapa Mas Edi masuk sini? Saya masuk sini udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Nah Mas Adi, ini kan Mas Edi kan sering dilihatin gitu kan, mungkin bisa dibantu supaya dia tidak terganggu atau gimana? Ya. Atau gimana? Mungkin sih kalau ganggunya sih enggak Mas. Cuman apa, kaget? Dia itu apa ya? Menunjukkan resistensi gitu lah. Itu aja sebenarnya. Gimana Mas Adi? Ya kalau menurut saya memang kepekaan dari Mas Edi ini tinggi. Dan apalagi kalau sudut kurang lebih jarak di atas 500 meter itu akan kelihatan memang jelas untuk makhluk-makhluk. Oh gitu ya? Justru Iya. malah semakin jauh? Iya. Oke. Kayak begitu. Karena biasanya di sini atau di situ dan duduk-duduk di situ. Nah memang aktivitas lebih banyak di sini. Kalau Lantai yang 2. sebelah sini nih di atas itu biasanya kakek-kakek di situ. Nggak pernah ya? Enggak pernah kalau Nggak pernah. Oke, kakek-kakek. sip. Oke, Mas Edi, terima kasih. Selamat melanjutkan pekerjaan. Sorry Iya. aku ganggu. Enggak apa-apa. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Cerita Malam bersama saya Wimbo dan Mas Adi. Ya. Mas Adi Cadi. Mas Adi, kita tadi sudah jalan-jalan di ruko mangkrak di Kutisari. Tadi kan gimana ya? Saya untuk pertama kalinya bisa merasakan energi. Jadi sebelumnya saya nggak ngerasa apa-apa, Iya. nonton kemarin. Terus saya nggak, tapi tadi saya sedikit ngerasa ya agak aneh lah lokasinya. Sebenarnya ada apa sih? Kalau lihat dari situ pertama kali kita masuk, ya itu banyak ada 2 anak kecil itu di bawah tangga sama satu yang di kamar mandi. Itu gitu dia lagi main-main terus ada sinar dia mojok. Mereka takut sinar memang ya? Iya, takut sinar. Berarti besok-besok kalau kita keliling nggak usah pakai lampu gimana? Yang penting gini, sinarnya jangan terlalu fokus ya. Jadi intinya kayak kemarin tadi itu tetap bagus ya. Jadi kita ada kamera standby, kita aktivitas tetap di. Oh iya, tadi kita sempat kayak gitu kan ya? Iya, itu kayak gitu. Nah itu dari suara-suaranya ataupun nanti gambarnya kemungkinan itu ya mungkin kita cek aja nanti. Nanti kalau memang kelihatan nanti akan muncul di sini. Iya. Mas Adi tadi mungkin nggak sih ketika kamera itu tiba-tiba kamera yang kita taruh tadi tiba-tiba muncul gitu kayak kepala orang gitu mungkin nggak sih? Ada sebagian begitu. Bisa ya? Bisa. Oh, serius bisa? Bisa begitu. Karena pas ada, karena saya ngambil itu pas titiknya sebenarnya itu. Gitu. Oke.
Enggak, maksudnya begini, ini kan tadi kan kamera kita kan kita taruh begini kan ya? Iya. Begini. Tiba-tiba siapa namanya si penunggunya itu pengen iseng gitu, kalau kayak kita iseng misalkan ada kamera gini kan ya, iseng tiba-tiba gitu. Ini enggak sih? Paling sering itu beda fokus atau jatuh. Oh gitu. Enggak tiba-tiba si penunggunya muncul di depan kamera gitu. Itu jarang ya. Jarang. Tapi mungkin ya. Tapi kemungkinan bisa. Oke Gitu. Oke, Mas, balik lagi ke ruko tadi. Ruko tadi itu sebenarnya apa di sini? Itu ada perempuan dari Kuntilanak itu, ya, itu memang penduduknya itu penduduk bukan di ruko itu, dia jadi base camp baru cerita itu begitu. Karena itu dari sekitar itu karena di situ mangkrak, tempatnya lembab, nah dia stay di situ. Dan itu biasanya di lantai 2, nah, di lantai 3 dan di bawah itu sebenarnya ada penunggunya itu ya kakek-kakek itu. Kakek-kakek tadi. Oke. Yang tadi kan kakek-kakek tadi ngomongin kakek-kakek tadi kan saya juga tanya ke Mas Edi. Saya ingin berkomunikasi gitu kan. Ingin berkomunikasi sebenarnya dia sejak kapan? Itu lama sekali, sekitar tahun 40-an atau itu dulu masih hidup dulu, masih sekitar tanah luas begitu loh, masih hutan ya? Hutan dan juga kayak rumah penduduk pun paling jarak. Nah kalau di situ dia pas hidupnya itu ya meninggal gitu kan, nah dia di situ di sumur. Kelihatannya begitu. Oh, di Batangkaran. Tetangga terdekat? Tetangga terdekat ya ada ya, cuma kan jauh waktu itu ya. Kayak begitu ya. Terus dia memang lebih sukanya di dekat sumur situ. Nah setelah ada pembangunan rumah tutup, nah dia terjebak di situ. Terjebak di sumur situ. Dan tetap di situ. Nah kalau lihat di sini ya yang paling gede powernya itu yang kayak itu. Dan dia itu kalau misalnya pembangunan, kalau misalnya logikanya modal katanya di kelompoknya Ruko tadi? Ya kelompok tadi kemungkinan banyak. Nah cuma ada masalah-masalah terus di kenapa? Maksudnya gangguannya itu ke pekerjaannya gitu? ya begitu entah itu jadi temperamen dan segala macam. Nah itu akhirnya di stop untuk pembangunan tersebut. Dan secara tata letaknya pun juga katanya nggak bagus ya, dan itu mungkin memperkeruh suasana di ruko tersebut. Tadi kan kita juga sempat ngobrol juga sama Mas Edi. Iya. Ya Mas Edi itu kan dia kerja di Jepang. Nah, apa namanya, Mas Edi tadi kan bilang perempuan ada 2, kalau bahasanya Mas Edi tadi ada 2. Satunya merah itu kuntilanak ya, sorry. Nah kalau merah itu biasanya yang sering usil itu merah itu. Nah kan ada 2 dari merah sama yang coklat-coklatan yang bahasanya dia darah, itu merah juga kan? Enggak, itu ya memang kayak usul itu kelihatannya kalau menurut saya itu dia memang meninggal gak wajar ya. Itu di sekitaran sini lah mungkin dia meninggalnya atau tidak sama sekali ditemukan bukan di sini aja, sebenarnya dia di area sini mungkin dulunya ya. Itu kayak begitu. Nah terus Saya ikut jadi penasaran. akhirnya kasihan juga kalau dia sekarang dia satu ditemukan. iya gitu. Kalau yang mana tadi? Nah kalau yang merah tadi itu memang dari seberang itu dia memang usil dia. Basecamp-nya di mana kalau yang mana? Nah akhirnya di situ. Nah jam tertentu dia ya sekeliling-keliling aja gitu. Tapi memang lebih sering di situ. Nah kalau tadi kan yang 3 itu kan yang paling spesifik ya Mas. Masih paling spesifik. Jadi kalau yang konvensional, kalau bahasa yang konvensional, nah kalau yang anak kecil kayak bukan tuyul sebenarnya tadi itu gitu, anak kecil. Yang anak kecil ya kayak smegol ya? gak buat smegol, jadi itu taring gitu kan, kotak gitu. Mungkin itu ada ya mungkin kayak aborsian begitu ya. Nah itu terus mungkin sekitar sini dan itu mangkrak. Ada sebagian di sini atau tempat yang lain pun masih banyak kebun ya. Masih ada sebagian di situ tapi lebih senang di situ. Oke, nah kenapa kita harus kasih singkong? Nah, singkong ini jadi gini. Yang uniknya pas waktu saya komunikasi kayak ini, saya ngomong gitu kan, Mbak, gitu, saya manggil Mbak, ini saya mau ngambil gambar, boleh kan? Boleh.
tidak boleh disinggung gitu. Apa ternyata? Nah, nggak ada. Nggak boleh disinggung itu kalau ternyata ada, saya tanya apa yang dicoba sama aja jadinya ya. Jadi gini, yang nggak boleh disinggung contoh, seumpamanya waktu kita di waktu taman remaja, nggak jadi. Iya. Nah di situ ada satu yang dulunya mungkin tempat apa, mungkin yang dulu pengelolanya ada naruh sesuatu. Nah di situ jangan karena membahayakan kita. Nah kalau yang di sini saya bilang ada nggak ada di sini, tapi dia menunjukkan pas saya komunikasi tadi itu disitulah sumur tempat saya. Sumur tempat dia meninggal. Ya, jadi gitu ke situ. Dan kenapa singkong? Nah singkong itu saya bilang kena apa yang ini? Bukan saya singkong. Oke. Kenapa singkong? Nah, Kalau pisang waktu itu buah raja. ya, Buah raja, air, energi. ya. Kenapa singkong? Nah kalau saya tanyakan singkong, saya emang nggak terlalu detail ya. Singkong itu kenapa? Makanannya gitu sukanya. Oh iya, karena saya pakai tarik logika si kakek ini Zaman dari zaman 40-an ya. Iya, masuk akal. Kalau yang masuk makhluk konvensional lainnya kayak ya kalau pocong ya itu ya di apa lorong samping yang nggak ada yang nggak jelas ini aneh juga ada ruko, dia juga masih ada space sampai 1 meter kan? setengah meter. Iya. Apa memang syaratnya seperti itu sih? Ya mungkin tadinya dia buat lorong udara mungkin seperti itu. Memang beberapa ruko dulu ini kelihatan bangunan ini memang kayak model ruko-ruko zaman dulu ya. Tapi kalau untuk sekarang kan orang lebih seneng lihat feng shui-nya gitu kan. Itu dari tata letaknya sudah salah. Sudah salah ya. Gitu. Nah Mas Adi, ini terakhir nih sebelum kita selesai. Tadi ketika di dalam itu sampai sekarang saya sebelum ambil gambar saya sudah makan. Hari ini saya juga tidak telat makan, tapi tiba-tiba migrain saya kambuh. Ini sampai sekarang migrain saya kambuh dan jadinya saya ngomong itu agak cadel atau gimana ya, kayak apa ya, nggak enak, tidak saya keluh gitu. Iya. Ada kaitannya sih? Kaitannya karena di awalnya di situ pas kita masuk di bawah tangga, letaknya di situ. Itu powernya besar. Nah pas aktivitas jalan kita naik ke tangga lantai 2, nah itu yang mau rencana yang bikin apa kamar mandi ya. Nah itu memang tempatnya si kuntilanak itu. Kenapa? Nggak berani nyebutnya, karena takut ngikut. Kenapa? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah kuntilanak di situ. Nah di situ ada dia terus pergi. Nah powernya besar. Ini sampai sekarang lidah saya nggak enak loh, serius. Lidah saya rasanya aneh, sama agak migrain sih. Gimana dong? Ya, Jadi lidah saya aneh sih. Nanti saya treatment untuk pembersihan ya. Karena gini, benturan energi. Jadi gini, kita nih secara manusia itu punya namanya aura. Nah, makhluk lain juga punya aura. Kebetulan di situ tadi Keras banget ya. keras. Jadi ada tabrakan energi. Nah, tabrakan energi pada saat kondisi kita lagi nggak fokus, lagi nggak apa namanya istilahnya nggak terjaga, tabrakannya besar, akhirnya ya pasti ada pengaruh. Iya, jujur apa ya, lidah saya nggak enak gitu loh. Ini ya kalau migrainnya hilang muncul gitu, cuman nggak kayak biasanya ada lidah saya aneh gini. Iya, jadi memang kalau memang bangunan kosong itu nih memang rawan seperti itu ya. Iya. Terus harus gimana dong supaya bangunan kosong ini nggak jadi Ya harusnya bangun langsung ya, gitu, biar apa namanya tidak mengganggu aktivitas di sekelilingnya semakin serem. Oke, sobat Berjatim, jangan mana-mana lagi, tetap pantau terus cerita malam bersama saya Nurbo dan Mas Adi. Kita bakal jalan-jalan ke tempat yang lebih seru lagi di Kota Surabaya. Tempat yang lebih seru, tempat yang mungkin belum pernah sobat Berjatim dengar. Jangan kemana-mana, tetap di cerita malam.